Halo teman-teman, balik lagi nih di Hightech. Jadi kali ini gue bakal sharing gimana caranya kalian bisa bikin file. Kalian bisa bikin OS bootable atau OS Live dengan Rufus. Jadi yang perlu kalian siapin itu ada tiga. Yang pertama itu ada file OS-nya, kedua itu USB, yang ketiga itu Rufusnya, aplikasi Rufus. Gue bakal bahas dulu nih yang pertama tadi, file OS-nya. Jadi file OS-nya ini tadi yang seperti gue bilang itu ada dua, bootable dan go live. Nah, apa sih bedanya bootable sama go live ini? Bedanya bootable sama go live itu ada di sistem kerjanya. Jadi untuk kalau yang bootable itu nanti kalau kalian pilih yang bootable dia sebagai installer gitu. Jadi kalian USB-nya itu nyimpan data OS-nya. Nanti dia buat install OS-nya di komputernya, di komputer kalian. Jadi di USB cuma buat nyimpan data installnya, installernya di komputer. Dia bakal mindahin file ke komputer terus di-install di komputer di internal harddisknya gitu. Buat installer lah gitu. Nah, kalau yang go live ya itu udah diinstal di USB-nya gitu. Jadi kalau kalian nyolokin di komputer atau di server kalian itu dia udah bisa langsung digunain gitu OS-nya tanpa perlu install lagi gitu. Jadi nanti di USB OS-nya jalannya di USB gitu, bukan di komputer atau di server kalian. Itu bedanya. Jadi table buat install. Kalau go live itu dia udah tinggal jalan gitu OS-nya. Itu ya. Nah, gimana sih cara dapetin filenya? Nanti kalian bisa cari aja nih di Google. Misalkan mau file yang biasa yang bootable, mau yang Windows atau mau yang Linux gitu ya. Nah, kalian cari aja nih. Atau kalau mau yang go live gitu kalian juga bisa nyari. Ini gue udah nyari file go live ya Linux ini. Nah, di sini kan ada ini ya, ada banyak nih pilihannya. Nah, kalau kalian komputernya Intel base atau server kalian Intel base itu bos pilih itu yang ini nih, yang ini nih Pak, bukan sorry, yang nih OpenSUSE Lib 1565 GNOME Live kali 86 tempat media ISO. Kalau yang Live Arch ini dia beda, bukan buat Intel dia. Soalnya gue nyobain itu dia nggak bisa, hanya yang ini nih yang Live kali 86. Ini kalau kalian mau yang SUSE ya. Kalau file-file yang lain gue kurang tahu sih, nanti kalian bisa cari aja gitu. Nah, terus yang kedua itu kalian siapin USB-nya ya, USB kosong ya. Ini gue udah ada USB ini, dia ukurannya 16 GB. Minimal itu kalian harus minimal 16 GB ya guys ya, soalnya nanti buat jalanin juga kan ya enggak juga sih. Kalian pokoknya bisa buat simpen file OS-nya gitu, tapi gue saranin ya 16 GB ke atas gitu. Nah, di sini kan di USB gue nih udah ada ininya ya, udah ada file-filenya ya. Sebenarnya ini harus dikosongin, tapi ini karena buat contoh nggak gue kosongin ya. Nanti kalian bisa format aja mas sendiri-sendiri, pokoknya nggak boleh ada filenya. Kalau misalkan bisa ada filenya, kalian pindahin aja itu mana gitu. Nah, gimana sih cara formatnya? Cara formatnya itu kalian bisa kesini nih, klik kanan gitu, terus nanti bisa di format. Nah, kalau dari format di file bakal hilang semua formatnya ya. FAT, nah bisa kamu pilih FAT atau NVS gitu, tapi yang default aja FAT 32 aja gitu. Jadi tinggal start gitu, nanti bakal hilang semua, jadi hati-hati ya guys ya. Oke. Nah, lanjut untuk aplikasi Rufusnya ya.
aplikasi Rufusnya itu kalian bisa download di Google, kalian cari aja gitu download Rufus gitu kan. Nah jadi dia akan ke ini ya websitenya. Nah ini tuh aplikasinya gratis guys, jadi kalian bisa pakai gitu, nggak berbayar. Dan kalau misalkan kalian mau ada aplikasi lain nih selain Rufus ya bisa aja gitu. Ada juga aplikasi-aplikasi lain selain Rufus yang ya cara kerja sama gitu, bebas tergantung kalian. Cuman umumnya orang-orang pakainya Rufus gitu, makanya nggak kasih tanya Rufus gitu. Jadi kita langsung aja nih ya Rufusnya. Jadi kalau dua itu udah disiapin tadi file OS-nya yang mau live atau bootable gitu, YouTube dan USB-nya udah ada, itu langsung aja nih. Nah pertama di menu Rufusnya itu ada pilihan yang gue gedein dulu ya. Oh, bisa guys. Oke. Jadi pilihan pertama itu device ya. Device ini apa? Device ini kalian mau nyimpen file di mana gitu. Di USB yang tadi. Nah kalian pilih aja nih di USB tadi. Kalau misalkan ada banyak yang nyolok, dia banyak pilihan. Cuman karena ini gue nyolok USB cuma satu, jadi dia langsung ke USB ini 16 GB kan, 16 GB D. Kalian pastiin lagi nih, jangan sampai salah. Di sininya dia bukan. Nih di USB drive D ya kan, D. Rufusnya juga D. Nah kalau udah sesuai ini ininya device-nya, nanti kalian pilih nih select buat milih filenya. Kita select pilih file yang udah kalian download, file OS-nya ya yang download gitu. Ini misalkan contoh ini ya, gue udah download ini, ada di OS gue open. Nah dia langsung ini menu, dia bakal masuk di sini. Nah sesuaiin aja ini benar nggak nama OS-nya. Nah nanti kalau dua ini udah selesai, dia yang bawahnya ini dia bakal otomatis default gitu, bakal generate otomatis. Jadi nggak usah diotak-atik aja, udah gini aja gitu. Jadi tadi dua, habis itu tinggal pencet start ini, start. Tapi gua nggak mau kan, ntar data di gua hilang gitu. Jadi kalian pencet start aja, dia bakal jalan langsung. Jalan tuh tungguin aja kurang lebih 15 menitan ya, tergantung ukuran filenya. Oke, paling nanti sampai selesai finish. Kalau udah mentok finish itu tinggal di eject, terus kalian pakai aja di colokin di komputer ya. Paling itu sih yang gue bisa sharing sekarang. Paling nanti kalau udah dicolok itu kalian cara bootingnya gimana itu lewat menu boot ini ya, BIOS-nya ya, lihat BIOS-nya. Jadi kalian restart dulu, masuk BIOS-nya, terus kalian pilih boot, terus pilih yang USB boot file, boot from USB gitu. Nanti kita cari aja. Kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan, bisa komen aja di bawah, nanti bisa gue bantu jawab kalau gue tahu. Kalau ada yang bisa sharing-sharing juga bisa komen di bawah, atau ada kritik dan saran juga boleh. Kita di sini buat sharing-sharing aja gitu guys. Kalau misalkan kalian juga mau gue bikinin video cara bootnya, di cara boot BIOSnya gimana juga bisa gue bikinin nanti komen aja di bawah ya guys. Kamu masih bingung? Oke, lanjut aja sih. Thank you.